Ya, halo teman-teman properti, saya Angga dari Broker Muda Semarang atau Personal Property. Kali ini saya ingin sharing bagaimana kita meminimalis biaya survei lokasi ataupun meminimalis biaya transportasi untuk mengantar calon pembeli untuk survei lokasi properti yang kita tawarkan. Kita simak video kali ini. Sebelum subscribe, bisa subscribe channel ini di Broker Muda Semarang ataupun Instagram properti kami @personalproperty_smg. Jadi bagaimana caranya kita bisa meminimalis biaya untuk survei lokasi ataupun biaya mengantar salah satu calon pembeli untuk survei lokasi yang kita tawarkan? Ya, ini dari pengalaman pribadi saya, dari waktu ke waktu sekarang kita sudah ada media yang bisa kita manfaatkan untuk bisa meminimalis untuk survei lokasi dengan cara, yaitu yang pertama dengan menggunakan Google Maps, teman-teman. Jadi saat kita mendapatkan listing ataupun mendapatkan lokasi yang harus kita pasarkan, kita dengan meminta pin lokasi atau map lokasi, kita bisa memantau lokasi tersebut dari jauh, teman-teman. Jadi saya pribadi melakukan itu. Jadi saat bertemu dengan owner yang akan menjual produk atau menjual propertinya, kita bertemu di suatu cafe dan dia menawarkan produknya, kita bisa survei dulu melalui media yang ada, melalui Google Map. Nah, dan yang kedua, saat ada pembeli yang menginginkan tahu lokasi tersebut, jika kita percaya dengan owner, kita bisa memberikan juga maps kepada calon pembeli sehingga beliau bisa memantau dari kejauhan, bisa melihat fasilitas yang ada di lokasi tersebut ataupun akses yang ada di lokasi tersebut, sehingga melalui Google Map kita sudah memotong biaya untuk kita survei ke lapangan, karena dari melihat lokasi tersebut buyer sudah bisa memutuskan yang pertama apakah cocok dengan lokasinya atau dengan properti yang ditawarkan. Yang kedua, buyer akan bisa memutuskan apakah cocok dengan akses jalannya ataupun fasilitas yang ada di sekitarnya, karena melalui map itu dapat terbantu sekali untuk buyer tidak jauh-jauh datang terlebih dahulu. Dan kemudian dengan cara demikian, saat adanya keminatan tidak bermasalah dengan akses lokasi ataupun akses jalan ataupun lingkungan sekitar, buyer akan meminta kita mengantarkan untuk melihat lokasi tersebut. Nah, ini poin plusnya di sini, teman-teman. Jadi saat buyer sudah melihat dari Google Map ataupun pin lokasi tersebut, berarti sudah tidak ada kendala tentang akses jalan ataupun lokasi sekitarnya, teman-teman. Jadi kita bisa langsung ke step berikutnya, bukan tentang aksesnya tapi tentang rumahnya yang kita tawarkan. Jadi kita langsung ke step berikutnya, minat tentang rumahnya atau tidak, teman-teman. Kelebihan dan kekurangan kita memberikan pin lokasi kepada calon pembeli, teman-teman. Ya, yang pertama, kelebihannya adalah kita bisa langsung memberikan gambaran kepada calon buyer yang kita tawarkan properti tersebut dengan melihat aspek lingkungannya ataupun akses-akses yang ada di lingkungan tersebut, dan juga fasilitas apa saja yang ada di lingkungan tersebut, teman-teman. Itu kelebihannya, dan kita bisa langsung ke step berikutnya saat buyer ingin melihat rumah, berarti tidak begitu bermasalah dengan akses ataupun fasilitas yang ada di lokasi sekitarnya. Dan yang kekurangannya pasti ada juga, teman-teman. Jadi kekurangannya adalah saat kita tidak bisa tidak kenal buyer tersebut ataupun klien tersebut dengan dekat, kita bisa memungkinkan kita akan bisa lewat. Karena seperti ini maksudnya, andai kata lokasi tersebut dipasarkan oleh semua broker properti, tentunya di lokasi tersebut ada MMT ataupun tertulis banyak nomor broker yang ada di situ, atau bahkan nomor pemilik yang ada di situ. Jadi negatifnya saat kita tidak begitu mengenal dengan buyer, tidak ada pendampingan dari kita, buyer bisa langsung masuk ke owner ataupun ke nomor telepon yang ada di lokasi tersebut, teman-teman. Karena kita mengantisipasi semuanya biar semuanya tetap baik-baik saja dan tetap melalui etika yang benar dalam berjual beli properti. Ingat, paling penting ini, teman-teman, tadi adalah sebuah tambahan teknik bagaimana kita bisa mensurvei lokasi melalui maps tanpa
survei lokasi terlebih dahulu. Tapi yang paling penting adalah kita harus catat, kita tetap harus mengarahkan pembeli untuk melihat lokasi secara langsung sehingga dapat mengerti situasi yang ada real di lapangan. Dan kita sebagai broker pun harus, dan saya juga melakukan itu, melakukan riset untuk ke lokasi tersebut, dan wajib kita lakukan untuk kita juga mengerti kondisi yang real yang bisa kita ceritakan ke calon pembeli kita. Jadi tadi hanya tambahan bagaimana kita bisa memanfaatkan fasilitas Google Maps yang ada untuk membantu kita di bidang broker properti ya, biar ini bermanfaat untuk kita semuanya, biar kita selalu melakukan yang terbaik yang menjadi bagian kita. Salam semangat dan God bless you.